Kemudian si Afan langsung menikam punggung dari anaknya berulang kali. Dalam kejadian itu ternyata si AZ ini sempat berteriak. Nah, tetapi si Afan ini tidak peduli dan dia terus menikamnya sampai si AZ ini benar-benar tewas. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Hari ini kita kembali lagi membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi di Gersik, Jawa Timur pada Sabtu 29 April 2023, di mana seorang pria yang tega membunuh darah dagingnya sendiri dengan tujuan agar si korban ini terbebas dari kehidupan dunia yang kacau, supaya si korban ini bisa mati syahid. Oke, seperti apa cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Afwan merupakan seorang pria yang berusia 29 tahun pada waktu itu. Dan dia ini tinggal di sebuah kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes. Pada masa remajanya, si Afwan ini memiliki kehidupan yang normal. Dan dia juga seringkali pergi ke tempat hiburan di Surabaya. Di tempat hiburan itulah awal mula kisahnya dimulai. Pada suatu hari, si Afwan ini berniat untuk pergi ke tempat hiburan di Surabaya. Nah, di tempat itulah si Afwan ini bertemu dengan seorang wanita dengan inisial DS. Kebetulan si DS ini pada saat itu bekerja di tempat hiburan tersebut dan sebagai pemandu lagu atau biasa disebut sebagai LC. Pada saat itulah mereka ini berkenalan dan itu merupakan pertemuan pertama mereka. Kemudian setiap si Afwan ini pergi ke tempat hiburan tersebut, si DS inilah yang selalu nemenin si Afwan. Karena mereka berdua ini sering bertemu di tempat tersebut dan mereka ini menjalani hubungan sebatas pacaran. Setelah cukup lama menjalani hubungan, jadi mereka berdua ini memutuskan untuk menikah. Kemudian si DS ini memutuskan untuk berhenti menjadi LC di tempat tersebut. Di awal pernikahannya, rumah tangga mereka ini baik-baik saja. Dan dari pernikahan tersebut mereka berdua ini dikaruniai seorang anak perempuan yang berinisial AZ. Di mana pada suatu hari, rumah tangga si Afwan dengan si DS ini mulai mengalami kerenggangan karena faktor ekonomi yang melanda rumah tangga mereka. Kemudian anaknya ini mulai tidak terurus. Ditambah lagi istrinya ini banyak menuntut ini itu kepada si Afwan. Karena keadaan dan si Afwan ini sudah mulai bingung mau kerja apa lagi agar ekonomi dalam rumah tangganya ini stabil. Si Afwan ini lalu mengambil keputusan untuk menjadi kurir narkoba. Pekerjaan ini ia lakukan karena si Afwan sendiri merupakan seorang pemandat. Saat menjalani bisnis itu, si Afwan ini ketahuan, kemudian ditangkap oleh Polrestabes Surabaya pada Juli 2016. Dan dia ini dipenjara selama 3,5 tahun. Nah, di dalam penjara ternyata si Afwan ini sedikit mengalami gangguan kejiwaan karena pengaruh dari narkotika. Setelah lepas dari masa hukuman, kemudian pihak keluarga membawa si Afwan ke Rumah Sakit Jiwa Lawang untuk diobati. Selama proses pengobatan di sana, si Afwan ini tidak mengalami perubahan apapun. Kemudian pihak keluarga memutuskan untuk memondokkan si Afwan ini di sebuah pesantren yang sering menangani pecandu narkoba. Di tempat itulah si Afwan ini ngerasa nyaman. Nah, selama 2 tahun, Afwan ini melakukan pengobatan di tempat itu dan hasilnya si Afwan ini mulai waras. Karena si Afwan ini sudah dianggap sembuh, jadi pihak keluarga memutuskan untuk membawa pulang si Afwan ini. Walaupun si Afwan ini dianggap sudah waras, tetapi dia ini tetap melakukan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa Menur. Dari awal si Afwan ini masuk penjara sampai sembuh dari penyakitnya. Ternyata rumah tangga si Afwan dengan DS ini sudah berantakan. Bahkan istrinya ini kembali lagi menjadi LC. Adapun si AZ yang merupakan putri dari Afwan, dia ini dikirim ke pesantren oleh kakak iparnya Afwan dengan tujuan agar anak tersebut tidak mengikuti jejak orang tuanya. Hari demi hari berjalan, walaupun si Afwan ini masih melakukan rawat jalan. Tetapi bagaimanapun, si Afwan ini harus melanjutkan hidupnya dengan normal. Dan dia ini memutuskan untuk mengontrak sendiri, tetapi tetap diawasi oleh kakak iparnya. Setelah ia mengontrak sendirian, ternyata si Afwan ini diterima kerja di sebuah pabrik konveksi.
Nah, dalam pekerjaannya itu, si Avan ini bertugas sebagai tukang potong dengan upah 300.000 per pekannya. Di sisi lain, ternyata anaknya si Avan ini yaitu AZ dikenal sangat sulit untuk diatur. Bahkan AZ ini seringkali membuli anak santri lainnya. Dan anak itu pernah membuat seorang santri keluar dari pondok karena ulah si AZ ini. Nah, karena dia ini dikenal luar biasa nakalnya, sehingga AZ ini kesulitan untuk bergaul. Dan dia ini merasa terasingkan oleh lingkungannya. Nah, singkat cerita, seminggu sebelum Idul Fitri pada tahun 2023, si Avan dan istrinya ini dipersatukan lagi. Tentunya dari pihak keluarga langsung senang. Dan mereka ini melakukan syukuran kecil-kecilan dengan maksud untuk menikahkan ulang antara Avan dan si DS ini. Pada saat itu mereka berdua ini mulai bahagia dan seolah-olah segalanya akan baik-baik saja. Tetapi kebahagiaan itu hanyalah ilusi. Ternyata tidak ada perubahan dari rumah tangga mereka ini. Dan si DS ini tetap bekerja sebagai LC. Bahkan si DS ini sempat memosting story bersama pria lain. Disinilah si Avan ini mulai kecewa terhadap istrinya. Kemudian si Avan ini merasa bersalah terhadap anaknya. Dan dia ini khawatir pada anaknya jika ia terus hidup di lingkungan yang tidak baik. Dan disinilah timbul rencana si Avan ini, di mana dia ingin mengakhiri hidup putrinya. Karena ragu dan takut, si Avan ini ternyata mencari kebenaran apa yang mau dia lakukan terhadap putrinya. Kemudian si Avan ini mulai mencari referensi yang bisa membenarkan niatnya itu. Dia ini terus membuka artikel-artikel di Google tentang pembunuhan anak, bagaimana membunuh seorang anak kecil. Dan pada akhirnya ia ini menemukan sebuah artikel yang berjudul "Apa alasan Nabi Kibir membunuh seorang anak kecil?" Tetapi pada saat itu si Avan ini masih mengurungkan niatnya itu. Nah, dimana dalam satu kejadian, pada hari ketiga setelah Idul Fitri, si DS ini tiba-tiba minggat dari rumahnya. Entah perginya kemana, tetapi si Avan ini yakin bahwa istrinya ini tidak bakal jauh dari pekerjaannya. Sehingga hal ini yang membuat Avan semakin yakin dengan rencananya. Pada hari Jumat malam, di tanggal 28 April 2023, si Avan ini sudah mempersiapkan semuanya. Dari pisau yang sudah ia asah, bahkan dia ini sempat mencoba ketajaman dari pisau tersebut dengan memotong sendal istrinya untuk meyakinkan dirinya bahwa pisau itu benar-benar tajam. Dan pada saat itu anaknya ini sudah tertidur pulas. Sebelum melakukan rencananya, si Avan ini melakukan sholat subuh terlebih dahulu. Sesudah itu, tepat di pukul 04.00, dia ini mendatangi anaknya yang masih tertidur pulas di kamarnya. Kemudian si Avan ini langsung menikam punggung dari anaknya berulang kali. Dalam kejadian itu ternyata si AZ ini sempat berteriak. Tetapi si Avan ini tidak peduli dan dia terus menikamnya sampai si AZ ini benar-benar tewas. Nah, usai membunuh putrinya, si Avan ini langsung membersihkan pisaunya. Kemudian ia menyerahkan diri ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, tangan Avan ini masih ada bercak darah dari putrinya. Lalu polisi langsung mengamankan pelaku dan datang ke TKP. Dari hasil visum, ternyata tikaman itu tembus sampai ke jantung dan ada 24 tusukan di bagian tubuh AZ. Sebelumnya, ternyata AZ ini sudah memiliki firasat sebelum dibunuh oleh ayahnya sendiri. Nah, dimana pada malam hari sebelum ia dibunuh, ternyata AZ ini sempat menggambar sesuatu dan dalam gambarnya itu terdapat tulisan pesan selamat tinggal. Korban rupanya menggambar dan menuliskan pesan yang menyayat hati kepada teman-temannya. Dalam gambar itu tampak ada 3 orang anak saling bergandengan tangan dan menangis. Di atas gambar tersebut terdapat tulisan dari Z untuk Airin. Pada saat kejadian, kabarnya istri dari Avan ini sedang berada di Liponsos. Dan ada juga yang mengatakan ia ini terciduk oleh Satpol PP. Dan ada juga yang menyebut beberapa waktu terakhir ia ini bekerja sukarela di tempat itu membantu para penghuni. Atas perbuatannya, tentunya si Avan ini dijerat dengan sejumlah pasal dan ancaman penjara seumur hidup. Bahkan si Avan ini sempat meminta untuk dihukum mati pada waktu itu. Tentunya hal ini ada alasan tersendiri bagi dirinya, karena ia ini berharap ingin bertemu putrinya di surga. Dan ia juga tidak menunjukkan penyesalan telah membunuh putrinya. Tapi yang ia sesali cuma satu, yaitu kenapa dia ini menikah dengan si DS ini yang melantarkan putrinya sendiri. Tentunya bagi Avan,
Pembunuhan yang ia lakukan didasari tujuan mulia. Ia ini ingin melihat putrinya bebas dari penderitaan di hidupnya. Lalu mati syahid kemudian masuk surga untuk selamanya. Dan Avan sendiri mengaku pernah memimpikan putrinya sudah berada di surga. Dan itu sesuai dengan yang ia inginkan. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini. Apabila kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Dan terima kasih sudah menonton video ini.